Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bahasan kita As-Sirah An-Nabawiyah, di antara fadilah kekalahan dalam perang Uhud. Salah satu kaidahnya adalah bahwa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kemenangan dan kekalahan dalam peperangan, dalam berbagai macam perjuangan itu adalah sunnatullah yang Allah pergilirkan di antara manusia, yang kaidahnya adalah siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk menang, dia muslim maupun kafir, maka dia akan dimenangkan oleh Allah. Sebaliknya ketika tidak memenuhi persyaratan untuk menang, maka dia akan kalah. Hal yang terpenting dari mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kejutan berupa kekalahan dalam perang Uhud, di antaranya adalah teguran Allah Subhanahu wa taala atas kecondongan hati dari orang-orang yang Rasulullah tempatkan sebagai pemanah. Dia tidak boleh bergeser apapun kondisinya, namun pada saat di depannya sudah terlihat kaum muslimin menang, kemudian ada beberapa ghanimah, maka kecondongan duniawi, hatinya condong kepada dunia, itu yang kemudian menjadi sebab akhirnya mereka mendapatkan kekalahan di dalam perang Uhud. Kalau kaum muslimin ingin mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya, maka pegang teguh dan terus luruskan niat perjuangannya, dakwahnya, dan amal-amal kebaikannya tersebut lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keinginan ukhrawi, sedangkan duniawi itu kemudian pasti akan katut. Kalau kamu niatnya adalah akhirat, maka dunia akan katut. Sebaliknya, ketika kemudian berniat dunia, maka yang demikian itu ternyata bagi orang-orang beriman, dia justru menjadi penyakit. Kecondongan hati atas duniawi itu berikutnya membawa akhirnya orang-orang para pemanah, 50 pemanah dan tepatnya 40 yang turun, itu akhirnya menjadi maksiat kepada Nabi, kepada Rasulullah. Kaidah yang kedua yang sangat penting adalah bahwa kekalahan di dalam perang Uhud liyamizal khabitha minat thayyib. Hal itu Allah takdirkan dalam rangka untuk menyaring, menyeleksi di antara orang-orang yang baik itu ternyata ada orang-orang yang buruk. Ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang menjadi penyakit, ada hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam komunitas dan kelompok kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran berharga kepada kita. Salah satu hikmah yang selalu dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan istiqomah atas keimanannya, misalnya di ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang tetap istiqamah dengan kebaikan, dengan perjuangan bersama dengan Allah dan Rasulnya, mereka itu akan mendapatkan dukungan dari para malaikat, dan malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih. Di ayat ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang komitmen dengan keimanan dan istiqomah dengan keimanannya, itu di dalam dirinya Allah akan berikan kekuatan yang sangat dahsyat. Apapun ujian dan cobaannya, dia akan tetap tidak pernah takut dan gentar dengan kebatilan, dan tetap komitmen dengan al-haq, dan juga tidak akan pernah bersedih dengan berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di dalam dirinya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, begitu kekalahan itu terjadi, 70 sahabat syahid, besok harinya Rasulullah SAW di hari Ahad itu langsung memerintahkan kepada kaum muslimin untuk kembali mengejar musuh. Dan diawali dengan 70 pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam untuk segera mengejar terlebih dahulu. H+1 di mana luka-luka kaum muslimin masih banyak, kemudian mungkin juga kesedihannya luar biasa. Tetapi inilah pelajaran berharga dari Rasulullah SAW dalam perang Uhud ini, bahwa kaum muslimin ini akan selalu memiliki yang namanya kuwatul imaniyah, kekuatan keimanan, kekuatan spiritual yang luar biasa. Yang kekuatan keimanan dan kekuatan spiritual ini yang akan mendorong, mendrive dirinya, tidak akan pernah
larut dalam kesedihan. Sedih iya, Rasul sangat sedih ditinggalkan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai sayyidus syuhada yang beliau syahid. Ditinggalkan Mus'ab dan 70 syuhada yang lainnya. Tetapi kesedihan ini justru kemudian menjadi bahan bakar untuk semakin we must go on. Terus untuk melakukan perjuangannya, dan perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, H+1 itu Rasul langsung memerintahkan untuk mengejar musuh. Karena beliau juga mendapatkan kabar, informasi Abu Sufyan itu dipersalahkan oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya. Abu Sufyan, mengapa kemarin tidak langsung saja terus menyergap sampai menuntas, habiskan mereka sampai ke akar-akarnya. Jadi begitu Rasul ke Bukit Uhud, itu akhirnya ya sudah agak ragu-ragu Abu Sufyan untuk terus menyerbunya. Sehingga mereka ya sudah berhenti dan akhirnya pulang. Nah pada perjalanan pulang itu mereka diperolok-olok oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Abu Sufyan diolok-olok. Sehingga ada keraguan ini mau menyerbu lagi atau kemudian masih tetap kembali dan begitu seterusnya. Begitu Rasul mendapatkan informasi adanya olok-olok dari tokoh-tokoh yang lain kepada Abu Sufyan ini, maka Rasulullah SAW justru kemudian langsung memerintahkan para sahabat, semua sahabat yang ikut dalam perang Uhud itu tidak terkecuali, ada satu yang dikecualikan dan diizinkan oleh Nabi karena syar'i, izin yang syar'i, yakni Jabir bin Abdullah, beliau saja yang diizinkan, semuanya kemudian berangkat. Diawali dengan 70 sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Zubair bin Awam tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sampailah kemudian pasukan ini ke Hamratul Asad, 7 mil dari Madinah, dan di sana menginap selama 3 hari untuk memastikan bahwa kaum muslimin dalam kondisi apapun ternyata masih memiliki yang namanya kekuatan yang luar biasa, dan ini yang disebut dengan Siwar. Perang uras saraf yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang mereka kaum muslimin siap benar untuk kembali berperang kalau akhirnya mereka menghadapi lagi orang-orang kafir Quraisy, menghadapi lagi mereka benar-benar siap. Tetapi yang terjadi, orang-orang kafir Quraisy begitu mendengar pasukan kaum muslimin mengejar kembali, maka kaum kafir Quraisy segeralah saja lari dalam kondisi ketakutan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi H+1 segera bangkit untuk kembali menyerbu kaum orang-orang kafir Quraisy, itu kemudian diabadikan oleh Allah SWT dan dipuji oleh Allah di ayat 172 sampai 175 dari surat Ali Imran. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Yakni orang-orang yang dipuji oleh Allah inilah orang-orang yang segera menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam kondisi masih luka-luka, lemah dan seterusnya, bersedih dalam artian bersedih sementara yang manusiawi karena ditinggalkan banyak sahabat-sahabat mulia yang syahid. Dalam kondisi demikian mereka segera menyambut seruan Allah dan Rasulnya untuk kembali berangkat menyerbu musuh. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang baik, dan bagi mereka ajrun azima, bagi mereka balasan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, ketika ada informasi mereka orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk kembali menyerbu, maka justru fazadahum imana. Ada informasi seperti itu semakin menambah semangat dan keimanannya. Dan kemudian ini adalah apa yang benar-benar telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka kemudian gegap gempita untuk mengikuti apa yang menyambut seruan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Peristiwa Hamraul Asad mengajarkan kepada kita bahwa we must go on. Perjuangan tidak boleh berhenti, sebaliknya perjuangan harus tetap dijalankan dalam kondisi apapun. Ketika kita mengalami mungkin musibah, ujian, cobaan dan halangan, tantangan dan seterusnya, sedih boleh, itu sifatnya manusiawi, tetapi sejenak saja dan perjuangan harus terus dilanjutkan. Berikutnya, pasca perang Uhud ini, ada beberapa suku di sekitar Madinah. Wah, ini mumpung orang-orang Muslim, orang-orang Islam lagi terpuruk, lagi kalah, sekalian saja kita serang.
Beberapa di antara yang mereka sudah mempersiapkan perang itu adalah Bani Asad. Bani Asad bin Khuzaimah. Nah, mendengar hal ini, jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah yang kelak nanti menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Salamah diminta untuk memimpin pasukan. Kamu butuh berapa? Akhirnya butuh 150 pasukan. Bersama dengan 150 pasukan, segera menyerbu pasukan atau kampung Bani Asad, dan ternyata persiapan mereka kurang matang dan dengan mudah kemudian ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah. Hal ini jamaah sekalian rahimakumullah menegaskan kembali kepada kita bahwa perjuangan kaum muslimin ini tidak akan pernah berhenti disebabkan adanya kekuatan maknawiyah dan kekuatan imaniyah yang ada di dalam diri mereka. Tidak pernah berhenti. Kita sudah pernah sampaikan berbicara tentang sirah nabawiyah, maka sesungguhnya amal aktivitas harian itu tetap berjalan. Rasul mendidik para sahabat, mengajarkan untuk meningkatkan kualitas sholatnya, untuk mengajarkan selalu berinfak, bersedekah, berzakat, kemudian mendidik dengan pendidikan sosial, adab-adab di dalam keluarga. Hal itu tetap berjalan pastinya. Namun tentu ketika kita mengkaji sirah, hal-hal yang sifatnya rutinitas yang tetap berjalan itu ya tidak selalu kita ungkapkan. Kita akan ungkapkan hal-hal besar. Maka kemudian banyak sekali informasi tentang peperangan-peperangan, karena itu bagian dari perjuangan besar dari kaum muslimin. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi pasca perang Uhud, mungkin sebagian banyak dari orang mengira kaum muslimin sudah lemah, loyo, lembek, malas, atau bahkan mungkin mundur dari perjuangan. Tetapi sekali lagi tidak. Rasul mengajarkan kepada kita bahkan H+1 sehari sesudah itu pun langsung kembali mengejar musuh di Hamratul Asad tadi. Dan berikutnya ketika Rasul mendapatkan informasi ada berbagai macam suku yang sudah merencanakan makar terhadap kaum muslimin di Madinah, justru kemudian di peristiwa Bani Asad ini Rasul langsung mengirimkan pasukan 150 pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Salamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kampung-kampung dan suku-suku yang lain sebagian juga melakukan hal yang sama dengan Bani Asad ini. Ada satu kampung yang dipimpin oleh Khalid bin Sufyan, kampung Khudail. Khalid bin Sufyan ini pemimpin besar dari kaum Khudail. Khudail kita tahu salah satu dari kampung yang memiliki kefasihan bahasa. Di samping Quraisy, ya Khudail ini termasuk orang-orang yang kemampuan dan kefasihan bahasa Arabnya sangat bagus. Kita tahu nanti Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah tinggal di sana, di kampung Khudail, dan beliau menghafal ribuan bait dari kampung Khudail. Yang ini menguatkan kemampuan bahasa Imam Syafi'i rahimahullah yang luar biasa terhadap bahasa Arabnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kampung Khudail ini dipimpin oleh Khalid bin Sufyan. Ini ternyata juga merencanakan satu makar untuk menggebuk Madinah, mumpung baru kalah di dalam perang Uhud. Berbeda dengan kampung Bani Asad, ketika itu Rasul menunjuk Abu Salamah untuk menjadi pemimpin dan mengajak 150 pasukan. Maka beliau kemudian menunjuk Abdullah bin Unais. Sahabat Abdullah bin Unais ini ditanya oleh Nabi, kamu saya tugaskan untuk menaklukkan atau menyelesaikan urusan atau rencana makarnya dari kampung Bani Khudail. Apa yang engkau lakukan dan berapa, butuh berapa banyak? Kata Abdullah bin Unais, wahai Nabi, saya kenal kampung Khudail ini seperti apa, modelnya seperti apa. Maka saya akan lakukan sendirian. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tentu jauh lebih hebat dibandingkan dengan Rambo kali ya. Rambo kan hanya film. Tetapi Abdullah bin Unais ini benar-benar sendirian. Kenapa? Beliau paham benar suku Khudail ini agak melodramatis begitu ya. Sehingga model masyarakatnya kalau pemimpinnya sudah bisa dipegang, maka pasti akan mengikuti. Sebaliknya kalau pemimpinnya dikalahkan, maka mereka pasti akan tunduk ya. Akhirnya benar. Beliau kemudian berangkat. Dalam perjalanannya beberapa waktu nunggu lama, seminggu, 2 minggu kok nggak ada kabar.
Beberapa waktu kemudian Abdullah bin Unais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian membawa kepalanya Khalid bin Sufyan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kata Abdullah bin Unais, selesai wahai Nabi. Dan benar memang Bani Khudail begitu kemudian mengetahui pemimpinnya Khalid bin Sufyan itu sudah ditaklukkan oleh Abdullah bin Unais, segera saja kemudian mereka tunduk kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa peristiwa di antara yang menegaskan kepada kita bahwa pasca kalahnya dalam perang Uhud, ternyata Rasulullah bersama dengan kaum muslimin tidak pernah berhenti dalam perjuangannya, bahkan semakin bersemangat untuk terus menyebar luaskan dakwah Islam, karena memang tujuan diutusnya Rasul adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apapun situasi dan kondisinya tidak akan pernah menghalangi dakwah dan tidak akan pernah memberhentikannya. Dan pelajaran bagi kita, maka belajar sirah nabawiyah, peristiwa-peristiwa termasuk kekalahan dalam perang Uhud pun harus mengajarkan kepada kita untuk semakin menguatkan dan mengokohkan semangat dakwah kita, sehingga menjadi investasi terbaik fi mizanina yaumul qiyamah kelak. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita untuk semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin cinta untuk menapak tilasi perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bersedih, jangan pernah takut, karena sesungguhnya innallaha ma'ana, Allah tetap bersama dengan kita semuanya. Intang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.